Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Senyum manis tanpa gula. Ara kenapa sih? Tanya Franz, tapi pria dewasa itu tahu kalau garis dakelnya sedang cemburu, bahkan tak suka sekali melihat Stella sepertinya. Stella, keluarlah, perintah Franz. Baik pak, katanya dengan sopan. Setelah Stella menutup pintu, Franz menatap Ara sambil tersenyum lebar. Dedi boleh cium Ara? Tanya Franz mencolek pipi kenyal garis kecil bermata bulat itu. Cium apa? Tanya Ara langsung meratap Franz. Pipi, jawab Franz dengan gemas memainkan pipi kenyal itu dengan tangannya. Ara menggeleng. Kata Dedi Ara, gak ada yang boleh kecup atau cium pipi Ara selain Dedi dan Mommy, jawab Ara. Jadi, belum ada yang cium pipi ini selain Dedi dan Mommy? Tanya Franz mengangkat sebelah alisnya. Belum, jawab Ara. Franz menarik Ara yang duduk di pangkuannya agar lebih dekat lalu mencium pucuk kepala Ara dengan sayang. Duduk di sini lagi ya, Dedi mau kerja, kata Franz hangat kembali mendudukkan Ara di atas meja kerjanya. Dedi, mana cemilan Ara? Tagih Ara. Iya, sabar ya, sebentar lagi pengawal Dedi datang. Lembut Franz berfokus pada laptopnya. Ara yang duduk di meja itu meratap Franz yang tengah berfokus ke laptopnya itu. Meratap Franz dengan detail sampai tanpa dia sadari Franz sampai salting dibuatnya. Ara, kamu liatin apa dari Dedi sih? Risih Franz tak bisa fokus bekerja karena merasa Ara sedang menilai dirinya. Ya, lihat wajah Dedi. Masa lemari itu? Jawab Ara dengan jujur sambil menunjuk lemari berkas di belakang Franz. Ya ampun, emang kenapa wajah Dedi? Tanya Franz sambil mengelus pelipisnya. Gak ada kok, pengen lihat aja, jawab Ara. Masuk, ucap Franz saat seseorang mengetuk pintu ruang kerjanya. Lalu Franz mengambil paper bag yang diserahkan oleh pengawalnya itu dan memberikannya pada Ara. Wah, enak semua. Senang garis kecil itu mengeluarkan berbagai macam snack dari paper bag itu sehingga memenuhi setengah meja kerja Franz. Franz menarik tong sampah di sudut ruangan ke dekat kaki Ara. Makanlah dengan tenang, jangan liatin Dedi kayak tadi lagi ya, pesan Franz sebelum mulai bekerja. Kenapa sih Ara gak boleh liatin Dedi? Heran Ara meminum susu kotaknya. Dedi gak fokus jadinya, jawab Franz yang terdengar sangat tak logis di telinga Ara. Ih, Dedi mah aneh, kata Ara mengangkat bahunya. Ara membuka sebungkus roti tawar dengan selai coklat lalu melahapnya dengan penuh semangat sampai pipinya menggempul. Dan benar saja, ternyata Franz yang bermasalah. Ditatap atau tidak, tetap saja dia tidak fokus jika ada Ara. Franz menutup laptopnya dan memilih duduk bersandar saja, menatap Ara yang tengah makan itu. Dedi, enak banget, kata Ara menatap Franz sambil memakan rotinya. Iya, enak banget ya, pantas kamu nggak ngasih Dedi, kata Franz menyindir. Ini, kata Ara malu-malu menyuapi Franz. Franz memakan tepat bekas gigitan Ara di roti itu yang membuat Ara heran. Kok Dedi makan bekas gigitan Ara? Tanya Ara. Kenapa nggak boleh? Tanya Franz balik. Terserah Dedi, kekeh Ara lalu melahap habis sisa roti yang tertinggal dalam 2 gigitan. Astaga, terkejut Ray yang tahunya sudah berdiri saja di sebelah Franz duduk melihat Ara makan. Kebiasaan kamu, kata Franz menatap Ray yang selalu masuk tanpa mengetuk itu. Kak jahat mau,
kata Ara lagi yang sedang membuka lagi sebungkus keripik tempe kesukaannya sambil terus mengunyah. Dengan tak tahu dirinya Ray membuka mulutnya melewati Franz begitu saja. Enak kan? Tanya Ara setelah Ray mengunyah keripik yang disuapinya. Enak, jawab Ray berdiri di depan Ara yang duduk di meja itu lalu membukanya lagi dan yang paling menyebalkan gadis polos itu menyuapinya kembali sambil terus menatap Ray dengan geli saat mengunyah makanan. Apa kalian lupa kalau ada aku di sini? Kata Franz galak. Aku pergi dulu ya Ra, kata Ray cepat sebelum harimau mengajaknya baku hantam. Lupa. Ray menepuk jidatnya saat lupa menyampaikan tujuan utamanya datang ke ruangan Franz. Rapat direksi jadinya dilakukan sehabis makan siang karena jamnya udah nanggung, kata Ray sebelum menutup pintu yang hanya didengar tanpa direspon oleh Franz. Ara menunduk menatap ekspresi galak dedinya lalu segera turun dengan pelan dari meja walaupun sedikit kesusahan dan dengan beraninya kembali duduk di atas pangkuan Franz. Ara duduk miring menduduki kedua paha Franz lalu mendongak menatap Franz yang ekspresinya begitu datar tapi tergambar jelas bahwa pria dewasa itu sedang marah. Dedi maafin Ara. Suara pelan Ara memeluk Franz. Nggak usah manja-manja lagi sama Dedi kalau ujung-ujungnya kamu lupain Dedi di saat ada pria lain. Jawab Franz dingin. Berlebihan bahkan memang sangat berlebihan Franz sendiri mengakui keposesifan dalam dirinya memang sangat tinggi melebihi batas. Tapi berbeda dari pria lain Franz memang sangat posesif jika sudah sayang atau bahkan mencintai seseorang wanita. Dia itu akan selalu merasakan hal tak biasa bahkan cenderung marah saat orang yang dia cintai mengabaikannya apalagi demi pria lain. Dan akhirnya saat hati Franz sakit, sifat dinginnya kan kembali bahkan karena merasa hal ini tak biasa Franz pernah beberapa kali mendatangi psikolog tapi tak ada yang dapat memecahkan hal ini. Dedi, Ara nggak gitu kok. Suara pelan Ara memeluk Franz takut. Terserah, jawab Franz tanpa melepaskan atau membalas pelukan Ara. Cukup lama mereka diam dalam posisi begitu sampai Ara yang sedari tadi diam itu melepaskan pelukannya lalu merebahkan badannya dari atas pangkuan Franz dan hampir jatuh untung Franz sigap memegang punggungnya. Kamu tahu nggak jatuh itu sakit? Tegas Franz bertambah marah saat Ara dengan sengaja merebahkan badannya ke arah berlawanan dari Franz. Enak kok jatuh di pelukan Dedi, jawab Ara dengan romantisnya lalu memberi Franz senyum manis tanpa gula yang membuat Franz pangling tak sanggup menahan senyumnya saat menatap gadis nakalnya yang lucu itu. Entahlah abis sudah marah dan ekspresi datar serta dingin Franz berganti dengan senyum-senyum berbunga-bunga. Franz benar-benar mengutuk dirinya baru kali ini dia dalam marah seketika tersenyum. Bahkan wajahnya sampai memerah tak sanggup menahan gejolak dalam dirinya yang datang tiba-tiba sampai jantungnya berdetak begitu cepat. Lalu Ara meniup wajah Franz. Hahaha, Dedi emang lucu. Gemas Ara memegang kedua pipi Franz dengan tangannya.
Jangan marah-marah terus nanti Dedi cepat tua, kata Ara sambil tersenyum merapikan rambut Franz. Diamlah, berhenti menyentuhku, kata Franz memegang kedua tangan Ara dan membawa gadis kecil itu agar lebih dekat dengannya lalu memeluk Ara dengan erat. Franz mencoba mengendalikan dirinya dalam diam. Dedi geser, keluh Ara saat tangannya tak kesampaian mengambil ponsel di meja. Franz langsung bergeser. Halo Dedi, kata Ara setelah mengangkat. Kamu di mana sayang? Tanya Dedi Ara. Franz langsung mengambil ponsel Ara saat Ara menatapnya. Halo Om, sapa Franz. Iya Franz, Ara lagi sama kamu ya? Tanya Dedi yang membuat Franz heran saat Dedi Ara langsung mengenalinya. Iya Om, tadi Ara ikut Franz dari kampus, sekarang kami lagi di kantor. Jawab Franz. Nanti Franz ba, ucapan Franz langsung dipotong Dedi Ara. Ya udah Franz, jagain Ara ya, nanti antar dia ke rumah. Kalau kamu udah pulang dari kantor. Jawab Dedi Ara. Franz hanya terdiam mendengar utuhnya kepercayaan Dedi Ara terhadapnya. Bukan Franz tidak tahu seberapa dijaganya Ara dari orang lain. Iya Om, jawab Franz singkat lalu telepon itu langsung mati dan saat Franz menatap Ara, gadis kecil itu sedang sibuk makan keripiknya tadi. Franz mencatat nomornya di ponsel Ara. Jangan kasih namanya Dedi doang, nanti Ara ragu. Komen Ara menatap Franz yang tengah menyimpan nomornya di ponsel Ara. Terus apa, nama aslinya Dedi aja ya, kata Franz. Nggak mau, sini Ara kasih, kata Ara merebut ponselnya. Dedi, nggak terima ya Dedi, kamu kasih stiker marah kayak gitu. Komplain Franz. Kenapa komplain? Suka Ara dong, kata Ara bodoh amat. Kan Dedi, emang Dedi galaknya Ara, ucap Ara kekeh Ara. Suka kamu deh. Cuek Franz lalu menelpon ponsel sendiri. Nama Ara siapa Dedi kasih, kepo Ara. Kepo, jawab Franz mencubit hidung Ara gemas. Rengek Ara cemberut dan tak mau menatap Franz lagi. Franz tersenyum lalu dengan gerakan halus memeluk Ara yang masih duduk di pangkuannya itu dengan hangat dan lembut. Ara, jangan manja dan imut kayak gini terus, nanti Dedi nggak tahan. Ucap Franz dengan santai. Emang Dedi pengen pipis? Tanya Ara dengan polosnya dengan sedikit kesulitan menatap Franz di belakangnya. Ara mau nggak jadi istri Dedi? Tanya Franz pada Ara yang masih makan snack itu. Enggak, jawab Ara hendak turun dari pangkuan Franz. Kenapa nggak mau? Apa masih ada lagi yang kurang dalam diri Dedi sehingga Ara ragu? Tanya Franz tak mengizinkan Ara turun dari pangkuannya. Ara masih kecil, nanti jadi janda. Jawab Ara berbalik menatap Franz dengan sangat dekat. Ara sayang,
Franz mencubit pipi Ara dengan gemas. "Kenapa mikir jadi janda sih?" tanya Franz menaikkan sebelah alisnya. Ara masih kecil, nanti Dedi bosan," kata Ara. "Ya makanya jangan bikin Dedi bosan," jawab Franz tersenyum. "Sayang, Dedi itu udah dewasa, nggak ada lagi pemikiran kayak gitu. Dedi kalau sudah berucap akan memikul tanggung jawab, maka Dedi tak akan pernah berpaling," kata Franz. "Nggak mau ah, Dedi kan ganteng, pasti banyak yang suka, nanti Ara malah jadi pajangan doang." Ara nggak mau ah diduain, ketus gadis kecil itu. "Kau mengakui kegantengan Dedimu?" senyum menggoda Franz. "Hah, Dedi jelek? Nggak mau jadi istri Dedi," jawab Ara ketus memangku kedua tangannya. "Haa, jangan liatin Ara terus," ucap Ara malu saat Franz terus menatapnya sambil tersenyum. "Beneran nggak mau jadi istri Dedi?" tanya Franz santai pada Ara. "Nggak," geleng Ara. "Ya udah, kalau nggak mau, nanti Dedi cari pengantin yang lain ya. Tapi kamu harus datang ke pernikahan Dedi, jadilah salah satu saksi atas kebahagiaan Dedi ya," kata Franz sambil tersenyum lebar saat wajah gadisnya berubah sedih bercampur tak rela itu. Nggak mau juga datang ke pernikahan Dedi," sebal Ara menendang meja Franz dengan kakinya walaupun tak bergerak. Patah kaki kamu nanti," ucap Franz terkejut saat Ara menendang mejanya tiba-tiba dan memeriksa kaki Ara. "Ara nggak suka Dedi dekat sama perempuan lain, apalagi menikah," kata Ara dengan jujurnya. "So, Ara itu belum siap? Atau nggak mau jadi istri Dedi?" tanya Franz to the point saja, dia punya cara tersendiri menaklukkan gadis nakalnya. Kepala Ara pusing mikirin nikah Dedi. Ara nggak tahu banyak soal pernikahan nanti. Dedi malah nyesel nikah sama Ara karena Ara nggak bisa memahami Dedi. Jawab gadis kecil itu mengundang sebuah senyuman di wajah Franz. "Ikut Dedi yuk ke ruang rapat," ajak Franz yang tak ingin gadis kecilnya pusing memikirkan semuanya. "Terus nanti Ara ngapain di sana?" "Temenin Dedi," jawab Franz. "Iya deh, daripada di rumah bosan," kata Ara langsung turun dari pangkuan Franz mengambil tas selempang kecilnya. "Ayo, Dedi nggak makan dulu?" tanya Ara saat mengulurkan tangannya agar Franz berdiri. "Nanti aja abis Dedi rapat," kata Franz memegang tangan Ara lalu segera berdiri dan membawa laptopnya. "Dedi nggak suka ya kamu natap pria lain segitunya," kata Franz kepada Ara saat mereka di dalam lift. Franz baru saja memergoki Ara menatap salah satu manajer di perusahaan sampai tak berkedip saat mereka berjalan menuju lift. Ara kan cuma natap, lucu aja wajahnya, Dedi," kata Ara lagi. Seketika ekspresi wajah Franz berubah datar dan dingin saat mereka keluar dari lift, apalagi saat begitu banyak pegawai dan stafnya menyapa. Ekspresi wajah Franz semakin menakutkan saja. Bersambung.